Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa fenomena aneh tapi nyata di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah dua kondisi yang begitu mencolok perbedaannya di bulan Ramadan ini. Apakah itu? Yaitu manakala Anda mencermati keadaan masjid di malam hari dengan keadaan masjid di siang hari. Apa yang ada di masjid di malam hari dan apa yang ada di masjid di siang hari. Coba Anda cermati di malam tanggal 1 Ramadan di masjid-masjid kaum muslimin. Apa yang terjadi? Masjid-masjid kaum muslimin di malam 1 Ramadan membludak. Begitu banyak orang yang pergi ke masjid. Untuk apa? Untuk menunaikan sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dan ini tentunya adalah merupakan fenomena yang menggembirakan, di mana kaum muslimin di malam-malam Ramadan mereka rajin untuk pergi ke masjid menunaikan sholat tarawih. Namun yang jadi masalah adalah perhatikan bagaimana kondisi masjid yang sama keesokan harinya di siang hari di tanggal 1 Ramadan. Saya tidak meminta Anda untuk melihat masjid nanti di tanggal 29 atau tanggal 28 atau tanggal 20 ke atas Ramadan, tidak. Tapi yang saya minta dari Anda adalah coba bandingkan antara keadaan jamaah masjid di malam 1 Ramadan dengan di siang tanggal 1 Ramadan. Apa yang terjadi? Lihat bagaimana jumlah jamaah manakala mereka menunaikan sholat zuhur atau sholat asar. Bagaimana? Apakah jamaahnya membludak atau justru cenderung sangat minim, bahkan di sebagian masjid kosong. Sehingga sampai-sampai ada sebagian masjid yang melakukan pekerjaan borongan. Apa maksudnya? Maksudnya dia ya muadzin, dia yang qomat, dia yang imam, dan dia juga yang makmum. Syukur-syukur kalau misalnya suatu saat dia menjadi tim kesebelasan, alias cuma 2 orang saja, imam dan makmum saja. Itu adalah kondisi masjid di siang hari di bulan Ramadan. Ustadz, apakah itu salah? Jelas salah. Yang salah bukan kondisi ketika orang membludak di sholat tarawih, bukan. Tapi yang jadi permasalahan adalah manakala banyak di antara kaum muslimin kemudian mereka memiliki skala prioritas yang tidak benar. Apakah sholat tarawih adalah merupakan sholat wajib sehingga kaum muslimin mereka begitu mementingkan sholat tarawih? Dan sebaliknya, apakah sholat asar adalah merupakan sholat yang hukumnya sunnah sehingga kaum muslimin kurang mempedulikannya? Apakah seperti itu? Kalau misalnya kita tanya mereka, tentu mereka akan menjawab, ya endaklah tarawih hukumnya sunnah, sedangkan sholat asar hukumnya adalah wajib. Itu secara lisan, tapi secara praktek di dalam kehidupan mereka ternyata berbeda. Seharusnya kaum muslimin memiliki skala prioritas di dalam beribadah. Ada sesuatu yang penting dan ada sesuatu yang lebih penting. Antara yang wajib dan sunnah, lebih penting mana? Jelas lebih penting yang wajib. Makanya dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan yang dilakukan oleh Bani Adam untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku sukai dibandingkan amalan yang aku wajibkan untuk dia. Jadi antara yang sunnah sama yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena inilah yang lebih penting. Ketika saya menyampaikan ini, bukan saya sedang mengatakan dan menggebosi kaum muslimin untuk tidak menunaikan sholat tarawih. Bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya adalah bagaimana kaum muslimin bisa meramaikan sholat 5 waktu mereka
bisa meramaikan masjid mereka untuk menunaikan sholat 5 waktu sebagaimana mereka bisa meramaikan sholat tarawih dengan berjamaah di masjid. Alangkah indahnya ketika kita melihat masjid-masjid kaum muslimin di waktu sholat zuhur terutama dan di waktu sholat asar, kita melihat jamaahnya membludak seperti membludaknya sholat tarawih seperti yang kita lihat selama ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.